Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sekarang saya berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah Gunung Kidul. Masya Allah, ini saya datang dijamu dengan masakan spesial dari Kiai Pondok. Beliau adalah Ustadz Reki Abu Musa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di samping. Ya, alhamdulillah. Nah, di samping saya ini yang berjaket hijau atau biru ini, beliau adalah salah seorang pengajar di sini. Beliau adalah Ustadz Ihsan Mulyono. Kemudian yang merah itu juga pengajar di sini. Beliau adalah Ustadz Andri Ferian. Baik Ustadz, sambil kita makan, kita ngobrol-ngobrol santai saja terkait dengan apa ini ya? Ini masakan apa ini Ustadz? Tongseng. Oh, tongseng. Semur jengkol. Semur jengkol. Terus apa lagi ini? Ini tongsengnya. Tongseng kambing atau tongseng sapi ini? Tongseng ayam. Wah, tongseng ayam. Masya Allah. Ini berkah dari pondok ini, Ustaz. Ngomong-ngomong, pondoknya berdiri sejak tahun berapa, Ustaz? 2018 ini. 2018. Berarti kalau sekarang sudah berapa tahun ini? 3 tahun. Memasuki tahun keempat. Tahun keempat. Kalau jumlah santrinya berapa, Ustaz? 105. 105. Oke. Nah, ini masakan spesial seperti ini yang masak siapa, Ustaz? Ibu dapur. Ibu dapur ya. Yang memang sehari-hari di sini. Kalau Tinggal di santri sendiri sering masak? Kalau santri itu kita piket, kita gilir. Satu hari itu 5 anak. Satu hari 5 anak. Didampingi oleh 2 ibu dapur. Untuk menunya sendiri, Ustaz? Pertama ya kita memanfaatkan sayur yang ada di kebun. Jadi kita ada petugas yang khusus ngurusi kebun sayur, dan itu yang kita jadikan opsi utama untuk menu sayurnya. Ya, ada kangkung, ada terong, ada timun, kacang, dan yang lainnya, sawi. Kemudian ya untuk lauk ya kita variatif tiap hari. Masya Allah. Daging ya sekali-sekali. Itu semua santri akan dapat giliran ya? Iya, digilir. Jatuhnya per santri itu sekitar 20 hari sekali baru masak. 20 hari. Oh. Iya. Ini kan bagian dari pendidikan kemandirian. Apalagi santri perempuan. Santri perempuan nggak bisa masak itu kan aib. Jadi di sini sebagai media untuk sekaligus latihan dan belajar memasak. Berarti semua santri di sini perempuan. Perempuan. Kenapa Ustaz kok milih santri perempuan? Yang pertama karena memang SDM kita lebih banyak perempuan. Kita memiliki ada sekitar 8 muhafidhah, sehingga idealnya ya perempuan yang diajar. Kemudian untuk pondok tahfidz putra di sekitar sini sudah ada, sehingga kalau kita buka putra juga ya kurang etis lah, sehingga kita buka yang putri, itu lebih pas, lebih ideal, dan lebih nyaman untuk semua. Nah, tadi ini kan pondok tahfidz ya, jadi memang utamanya nanti mengajarkan tahfidzul Quran. Terus tadi juga menarik para santri digilir untuk melakukan piket memasak. Nah, selain pendidikan memasak dan tahfidz, apalagi yang santri dapatkan di pondok ini? Kalau di sini ya selain tahfidz sebagai program utama, kita padukan dengan pelajaran diniyah pesantren. Ya, seperti akidah, fikih, hadis, adab, bahasa Arab, itu kita ajarkan. Ditambah dengan ekskul. Ada beberapa ekskul yang kita ajarkan. Ya, di antaranya pelajaran komputer. Nah ini kawan kita ini Ustadz yang master komputer ya. Insya Allah. Dan beliau dari Jepang belajarnya.
Kemudian juga kita undang untuk eskul di bidang herbal. Dan kita datangkan tiap pekan itu mengajar untuk herbal. Masih dalam planning untuk menjahit, tapi itu masih dalam planning. Pernah ada gurunya yang siap tapi kemudian balik, jadi kita belum lanjutkan kembali. Yang menjahit tadi. Ya. Oh. Terus ini juga kita lihat para santri sedang piket ini. Ini ngapain? Ya, kalau piket itu harian ya, ada piket harian, ada piket pekanan. Kalau harian ya mereka gelir. Ya, di sini ada namanya Osama. Osama itu organisasi santriwati Al-Madinah. Nah, mereka yang mengatur pembagian tiket setiap anak itu gilirannya dibuat kelompok-kelompok. Itu pagi dan sore. Ini jengkol ini, Sat. Ya. Apa sih seneng jengkol ini? Mantap. Saya tak nyobain jengkol. Ayo, tambah. Kalau secara ini, Sat, tujuan yang diharapkan dari pondok ini, setelah keluar dari pondok, apa yang mereka kuasai? Kita di pesantren ini memiliki 2 jenjang di Ma'had. Pertama jenjang tawasid atau setingkat SMP. Yang kedua jenjang tsanawi atau setingkat dengan SMA. Harapannya anak-anak yang tamat dari jenjang tawasid di sini atau SMP di sini itu langsung lanjut di setingkat SMA-nya di kampus 2. Nah, kurikulum yang kita buat itu di 3 tahun pertama atau setingkat SMP itu anak-anak bisa menyelesaikan setoran hafalannya 20 juz. 20 juz. Di samping kurikulum yang diniah tadi. Nah, kemudian untuk di jenjang SMA-nya kelas 1 menyelesaikan yang 10 tersisa. Nah, kemudian yang 2 tahun terakhir untuk pemutkinan murojaahnya dan intens bahasa Arabnya di situ. Nah, maka selama 6 tahun pendidikan diharapkan anak-anak itu selain hafidhah juga memiliki ijazah setingkat SMA sehingga bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi kita targetnya ya menyiapkan pemuda atau pemudi ya yang ketika tamat SMA itu memiliki beberapa kompetensi, sudah hafal Quran, kemudian memiliki life skill sebagai kaum muslimahan ya, sudah siap lah. Artinya kalaupun mereka mau lanjut ke perguruan tinggi juga ada potensi di situ. Kalaupun mereka nanti misalkan mau menikah pun juga sudah punya bekal kesiapan yang cukup, insya Allah seperti itu. Ya. Terakhir dengar-dengar di sini kalau untuk yatim gratis ya, San? Ya, kita memang Kenapa seperti itu, San? dari awal ide pendirian Ma'had atau pesantren ini, tujuan kita diantaranya adalah untuk memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang ingin anak-anaknya mondok, pengen anak-anaknya ngaji, menghafal Quran, namun kemudian terkendala finansial. Nah, maka kita berusaha hadir untuk salah satu alternatif bagi saudara-saudara kita yang seperti itu, sehingga yang yatim itu kita bebaskan dari biaya. Adapun yang punya orang tua, ya kita berikan
peluang untuk infak itu sesuai dengan kesanggupan mereka. Ini ya mudah-mudahan itu menjadi ladang ya amal untuk para pengurus di dalam mendakwahkan apa yang dipelajari dan mengharapkan ridha Allah tentunya. Jadi kalau misalkan dia tidak yatim tapi nggak mampu, bisa sekolah di sini juga, Bisa. pondok di sini bisa ya. Bisa. Nah itu dia pemirsa, salah satu kelebihan dari pondok ini adalah terkait dengan biaya itu sangat terjangkau ya. Tetapi walaupun biayanya bisa dijangkau, kita bisa melihat tadi beliau bercerita kualitasnya tetap terjaga. Nah, bahkan memiliki target selesai dari sekolah level SMA itu sudah hafal 30 juz dan menguasai berbagai macam skill-skill yang lain. Ya, nanti ceritanya kita lanjutkan setelah makan, Ustaz. Oh, ya. Ini kita konsentrasi Silakan. dulu ya. Oh, tambah. Jadi demikian pemirsa, para sahabat sekalian, cerita singkat dari pimpinan Pondok Tahfidz Al-Madinah ini. Tentu saja para sahabat bisa berpartisipasi untuk memajukan pondok ini, karena pondok ini memang memiliki visi bersama-sama pendidikan itu bisa dijangkau oleh semuanya, terutama bagi para anak yatim dan yang tidak mampu. Silakan Anda menyalurkan donasi melalui rekening maupun informasi yang nanti akan kita berikan. Sekian dari saya akan melanjutkan makan saya biar lebih konsentrasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Regi. Sama-sama.